Puasa pertama kali jauh dari rumah itu awalnya kerasa berat banget. Apalagi buat yang pertama-tama harus nyiapin sahur sendiri, buka puasa sendiri, bangun sendiri. Dan makin kesini di pertengahan puasa aku ngerasa, apa aku nggak usah sahur aja ya? Kalau ditanya rasanya gimana waktu puasa pertama kali di perantauan ini, rasanya pasti sedih. Tapi alhamdulillah kemarin Mayang waktu puasa pertama, Mayang diberikan program kerja yakni Gebiar Sore bersama teman-teman. Kemudian Mayang mengisi waktu puasa Mayang bersama teman-teman itu bersama anak-anak panti, dan itu membuat rasa syukurku semakin meningkat bahwa hidup ini sebenarnya bukan tentang kita tapi tentang orang lain, bagaimana orang lain ini bisa bertahan juga. Rasanya pasti sangat sepi ya. Apalagi saya berasal dari daerah yang lumayan jauh dari Jogja, dari Kendari, Sulawesi Tenggara ya lumayan jauh. Puasa pertama di daerah perantauan cukup berat karena tidak ada yang mengingatkan lagi, tidak ada lagi yang mengajak untuk wartakjil misalnya, tidak ada lagi yang mengajak untuk berbuka bersama, khususnya dari keluarga ya. Hal yang paling bikin kangen itu ketika kalau misalnya itu mau buka puasa, biasanya aku sama mama bakal masak makanan bareng, terus nanti bakal makan di meja makan sama-sama. Yang paling aku kangenin itu ketika waktu buka puasa. Mamah itu selalu memasak dan seluruh masakan itu pasti dikumpulkan dulu dalam meja, dan nanti kalau semisal udah azan pasti mama teriak, ayo buka, dan itu nanti kalau semisal dari Mayang ataupun kakak nggak keluar-keluar pasti mama agak marah, tapi disitulah momen yang bikin aku kangen, dan itu sama aja diterapkan waktu sahur, dan teriakan-teriakan dari mama ini yang bikin aku kangen banget. Yang aku kangen adalah pada saat aku itu sering diajak oleh papa dan mama buat wartakjil, karena wartakjil itu menjadi salah satu kesempatan dan pengalaman bagi kami untuk mengetahui kita tuh sukanya apa, jajanan apa yang kita suka, dan di situ juga kita juga bisa menjelajahi kuliner-kuliner yang ada, jajanan pasar yang ada, dan di situ juga aku bisa jajan apa saja yang kita suka. Ada. Waktu itu aku ngerasa awalnya senang sih, kayak aku sendiri ya di sini, aku bebas cari makan apapun yang aku mau. Tapi setelah aku rasain lagi, ternyata nyari makan keluar itu sendirian gak enak ya. Makan sendirian, apalagi kalau sahur tuh yang ada cuman suara sendok sama piring yang saling berdentingan, itu rasanya gak enak banget. Ketika aku masak sendiri buat buka puasa, karena selama sebelum di UGM ini pasti masakan buka itu selalu dimasak oleh mama ataupun Mbahti, atau Mbahti itu sebutan untuk nenek saya. Jadi ketika Mayang masak sendiri itu rasanya, aduh kok masak sendiri ya, apalagi masakan Mayang itu dimakan sendiri juga, jadi rasanya campur aduk banget. Ya aku ngerasa ketika pada saat berbuka, aku sendiri. Di kos, saat berbuka aku sendiri, ataupun kalau aku pengen pergi makan di luar, aku juga sendiri. Karena ya tidak ada keluarga yang menemani seperti papa, mama, adik, udah nggak ada di sini, jadi ya berbukanya sendiri. Tapi untungnya aku masih disayang sama Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk berbuka bersama teman-teman yang luar biasa hebat dan luar biasa baik. Aku paling kangen klepon buatan mama. Yang paling aku kangenin itu sambal. Kenapa sambal? Karena menurut Mayang itu sambal yang dibuat mama sama Mbahti itu beda. Gak ada orang yang bisa memasak sambal yang rasanya itu sama. Karena sambalnya mama itu sangat otentik, itu rasanya manis dan itu juga pedas. Gak ada satupun restoran ataupun toko makan yang bisa membuat sambal itu. Dan gak cuma sambal, itu ada nasi goreng buatan Mbahti. Karena nasi goreng buatan Mbahti itu juga gak ada satupun toko yang bisa membuat nasi goreng seenak dan segurih apa yang Mbahti bikin. Makanan yang bikin aku kangen rumah adalah sup palomara. Sup palomara merupakan salah satu masakan tradisional dari daerah saya.
dan cukup sulit untuk mendapatkannya di sini. Tapi untungnya di Jogja ini ada beberapa rumah makan yang menghadirkan menu masakan itu. Jadi ketika saya menikmati masakan itu, seketika flashback, seketika ingatan-ingatan pada saat masih di rumah itu muncul kembali. Halo Mama, halo Papa. Ini anak Mama sama Papa, namanya Dudung. Aku di sini lagi berusaha keras untuk jadi mewujudkan apa yang cita-cita orang Mama dan Papa yang sebenarnya jadi cita-citaku juga. Jadi meskipun puasa tahun ini berat, tanpa Mama dan Papa di sampingku, aku percaya Mama dan Papa itu akan selalu ada di sampingku, mengiringi setiap langkahku dari doa yang Mama dan Papa haturkan kepada Tuhan untuk aku. Terima kasih ya Mama Papa udah berjuang sejauh ini buat aku. Aku sangat sayang Mama dan Papa dan semoga Mama dan Papa itu bisa sehat dan bahagia selalu panjang umurnya sehingga aku bisa mewujudkan mimpi-mimpi Mama dan Papa. Halo Ma, halo Mbak Indri, dan juga halo almarhum Ayah. Terima kasih telah mendoakan Mayang sampai sekarang. Aku harap Mama itu sehat-sehat, walaupun sering banget kakak ngabarin kalau Mama itu sering sakit. Aku cuma berharap kalau Mama itu selalu sehat, dan untuk kakak selalu semangat dalam meraih mimpi-mimpinya, karena aku tahu perjuangan kakak untuk menghidupi Mama dan juga menghidupi Mayang. Dan aku di sini akan berjuang untukmu, untuk Mama, untuk kakak, dan untuk almarhum Bapak. Dan untuk almarhum Bapak, Mayang udah ada di UGM. Kalau mungkin kita bisa cerita, banyak cerita yang Mayang mau sampaikan ke Ayah. Jadi Ayah nggak perlu sedih karena Mayang di sini udah berkelana, udah ketemu orang-orang hebat. Mayang selalu usahakan apa yang Mayang inginkan dan mengharumkan nama Ayah, Mama, dan kakak, dan keluarga yang ada di Semarang. Halo Bapak, halo Mama. Ini anakmu sekarang sudah berkuliah di UGM, kampus impian kita bersama. Ya, aku cuma mau bilang, aku baik-baik aja di sini. Aku dikelilingi oleh teman-teman yang luar biasa baik, luar biasa hebat. Aku juga dikelilingi oleh lingkungan yang sangat positif dan sangat produktif, sehingga Mama Papa nggak perlu khawatir. Aku di sini aman aja. Aku harap Papa dan Mama sehat selalu ya. Tolong jangan pergi dulu. Tunggu aku sukses. Karena orang pertama yang ingin aku berikan dampak dari kesuksesanku adalah Mama dan Papa. Begitu juga dengan adikku, William. Aku tahu kamu pasti bisa menjadi orang lebih baik daripada aku. Belajarlah dengan giat, banggakan orang tua.